Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara skir klep atau skur klep ya teman-teman, untuk Kop Mio yang sudah ganti seteng klep ya. Jadi di tempat saya ini penyebutannya seteng klep ya teman-teman, yang ini. Nah, nggak tahu di wilayah teman-teman apakah namanya juga seteng klep ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan kelihatan baru ya ini. Jadi kapan setting klep ini diganti teman-teman? Saat setting klep ini terlalu dalam, sudah terlalu habis lah ya. Ini yang masih asli, yang ori ya. Yang ini sudah kita ganti ya teman-teman. Jadi ini di tempat saya namanya setting klep, ada yang nyebutnya setting klep juga ya, atau sitting klep ya teman-teman, yang ini. Jadi kalau ini sudah terlalu habis teman-teman, jadi klep ini akan terlalu mendem jadinya. Akan terlalu, saya contohin ya seperti ini, akan terlalu masuk atau mendem ke dalam ya. Itu diakibatkan oleh itu mengakibatkan bocor kompres ya teman-teman, atau per klepnya yang jadi lemes ya jadinya ya, otomatis performa motor kurang enak. Jadi ini sudah kita ganti teman-teman, kita ganti ke tukang bubut ya, yang ini. Oke, dan klep di sini juga kita gunakan klep yang baru. Jadi sekarang cara skurnya ya, atau cara skir klepnya itu beda dengan setting klep yang masih original atau yang tidak pernah diapa-apain ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini dudukan yang akan kita pakai di bengkel. Kebetulan ini kita bikin seperti ini ya. Ini adalah bekas rangka motor, bisa kita pakai besi letter U misalnya teman-teman ya. Kita pakai besi letter U. Baik teman-teman, kita masukkan besi yang dua ini ke lubang kop yang ini ya teman-teman, seperti ini ya. Lalu ini adalah amril. Jadi di sini saya bilangnya amril ya, di sini teman-teman. Kita pakai, ada yang dua jenis ini teman-teman, ada yang kasar seperti ini, dan ada yang untuk finishing ini lebih lembut. Biasanya kalau kita, walaupun kita ganti klep ya, tapi kita tidak ganti setting klep ya teman-teman. Biasanya kalau di sini kami memakai yang finishing aja ya, yang halus ini, yang lebih lembut lah begitu ya. Tapi sekarang karena kita ganti setting klep, jadi kita pakai yang kasar dulu. Kita menyesuaikan dudukannya ya teman-teman, dudukan klep ini kita menyesuaikannya dengan setting klep yang baru. Jadi di sini kita pakai yang kasar supaya lebih cepat terbentuk lah ya, lebih cepat menyesuaikan gitu maksud saya. Masukkan seperti ini ya. Ya di sini saya menggunakan bor ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula, pakai tangan aja dulu ya. Jadi kenapa? Jangan sampai nanti salah. Tapi tidak apa-apa walaupun mengikuti. Gini caranya ya, supaya teman-teman bisa. Jadi kalau kita pakai bor itu kita pakai dengan cara yang santai aja ya teman-teman, pelan-pelan maksud saya. Jadi kalau kita pakai kekuatan yang kekuatan penuh ya teman-teman, kita khawatir nanti settingnya malah tambah rusak, dan daun klep ini panas dan juga akan lecet, artinya rusak lah ya teman-teman. Kita kasih tetesin bensin sedikit teman-teman ya di sini. Maksud dari tetesan bensin ini adalah agar daun klep dan setting klep itu tidak panas, itu yang pertama. Kedua, biar agak licin dikit ya, licin tapi saling gigit lah begitu ya. Jadi kalau enggak anu itu agak lengket ya jadinya kalau enggak dikasih cairan bensin atau cairan bensin lah ya. Jadi ini kita naik turunkan ya teman-teman, seperti ini. Kita naik turunkan. Jadi kalau kita hanya putar diam aja begitu, kita khawatir akan merusak nanti. Jadi kita naik turunkan ini. Ini dapat diulang ya teman-teman, dapat diulang sampai 2 kali atau 3 kali ya. Tapi kalau belum bisa ya bisa sampai 4 kali diulang. Artinya kalau sudah terdengar halus di bagian daun klep ini teman-teman, suara putarannya itu halus, berarti amrilnya juga
kita bilang sudah habis lah begitu ya, artinya sudah lembut. Jadi kita ganti lagi dengan yang baru dengan cara kita naikkan ya, kita masukin begitu ya teman-teman, sedikit aja, enggak usah terlalu banyak ya, karena nanti sia-sia juga kalau terlalu banyak. Oke, pelan-pelan aja. Jadi jangan kita pakai kekuatan penuh misalnya seperti ini, itu agar dapat merusak nanti. Oke. Jadi ini udah kedengaran agak halus, bisa kita tetesin bensin lagi sedikit teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau terlalu banyak juga enggak bagus, karena amril itu akan hilang juga ya, akan habis ya, gitu ya teman-teman. Baik, kita basuh. Nah, jadi kalau udah kita rasa lembut teman-teman, kita dengar suaranya lembut, ini kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Ya seperti ini teman-teman. Di setting klepnya juga kita bersihkan. Lalu kita kasih lagi amril yang baru, karena kita lihat masih agak kasar ya. Jadi kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. Jadi jangan walaupun setting klepnya rusak misalnya ya, atau sudah terlalu habis, jangan langsung ganti kop ya, atau head ya teman-teman, karena memang masih bisa diperbaiki lah seperti ini. Jadi tidak harus ganti baru teman-teman ya. Oke, mudahan bisa ini. Untuk sekali ini aja ya, langsung kita pindah ke bagian ya yang halus. Oke teman-teman, ini setelah kita gunakan amril yang kasar ya 2 kali tadi, nah ini ya 2 kali. Sekarang kita ganti menggunakan amril yang halus teman-teman, yang finishing ya. Ini. Jadi cara ini teman-teman, pemula wajib tahu ya, harus tahu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan amril yang halus langsung ya teman-teman, sulit atau lama sekali kita skir klep, itu menghambat pekerjaan tadinya ya. Oke, sekarang ini untuk yang amril yang halus teman-teman ya. Atau kalau di sini saya bilangnya itu finishing lah ya. Jadi setelah kita naik turunkan seperti ini teman-teman, akan terdengar suara yang halus di klep yang berputar ini teman-teman. Jadi kalau suaranya sudah halus, itu kita jamin sudah permukaannya sudah rata ya. Jadi kalau cara ngetesnya seperti ini teman-teman. Seandainya ini sudah halus ya, jadi kita bersihkan dulu teman-teman, seperti ini caranya. Jadi jangan lupa halus dulu suaranya, baru kita bersihkan. Kita bersihkan. Bila perlu ini kita semprot menggunakan kompresor ya teman-teman, biar bersih. Kenapa saya bilang harus kita semprot ya teman-teman, atau bersihkan ini sampai kering ya. Jadi maksudnya adalah agar nanti di saat kita tes itu tidak ada bensin lain selain bensin yang kita pakai ngetes, atau tidak ada cairan lain ya. Oke, ini
tadi ini saya contohkan aja ya teman-teman. Jadi seandainya ini sudah halus ya, sudah halus suaranya, berarti biasanya di sini juga sudah rata. Di kedua permukaan ini ya teman-teman, di kedua permukaan ini sudah rata. Jadi cara ngetesnya ya teman-teman, kita masukkan bensin lewat atas, lewat lubang ini ya, lubang ini, lalu kita tekan menggunakan jari kita seperti ini. Kita tekan. Nanti kita lihat di bagian pinggir daun klep ini, kalau memang ada rembesan di sini, berarti setting klep ini masih bocor ya, atau klepnya masih bocor. Dan itu tidak bisa kita pasang, harus kita sekir lagi ya, agar motor itu performanya enak dan cepat hidup motornya ya. Karena kalau bocor ini sulit sekali hidup. Bahkan kalau klep bocor itu teman-teman, ciri-cirinya adalah biasa karburator itu kita tutup. Kalau motor karburator kita tutup di ujungnya baru dia bisa hidup. Itu ciri-cirinya ya. Oke, sekarang kita tes ya seperti ini. Rasa terlalu banyak ya teman-teman, nggak usah sampai 1 liter, itu nggak boleh nanti ya, terlalu berlebihan ya. Oke, kita buang. Kita lihat di sini apakah ada rembesan atau tidak ya di daun klep ini. Kalau kita lihat di sini masih ada sedikit rembesan teman-teman di bagian bawah ya, berarti kita sekir lagi seperti itu ya. Kita sekir lagi, dan setelah selesai misalnya ada rembesan sedikit sekali, kalau sedikit sekali itu teman-teman bisa kita gunakan autosol ataupun ada teman juga bilangnya kompon ya, tapi kami biasa memakai di sini autosol atau kit metal polish ya, itu kita pakai skir untuk finishing. Bahkan ada kemarin teman-teman yang bilang pakai odol aja katanya ya. Begitu caranya teman-teman. Jadi seandainya dia masih, berarti kita skir lagi. Tapi kalau sudah selesai atau ada rembesan sedikit ya, itu bisa kita gunakan autosol ataupun kompon ya teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasinya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.